Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurah limpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai. Dan semoga selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya sampai dengan akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati fenomena yang terjadi di masyarakat kita pada akhir-akhir ini, apalagi sebentar lagi menjelang puasa, menjelang lebaran. Apa itu? Yaitu ramenya terjadi simpanan atau pinjaman online, atau yang disingkat dengan pinjol. Apa itu pinjol? Rasanya hampir semua orang, semua lapisan memahami apa itu pinjol. Pinjol itu sama saja dengan pinjaman seperti biasanya. Hanya saja bedanya adalah kalau pinjol ini tidak ada tatap muka antara pemberi pinjaman dengan peminjam, karena melewati media online. Makanya namanya pinjaman online. Karena pinjaman ini adalah online, karena tidak ada tatap muka antara peminjam dengan yang dipinjamkan, tentu berbagai kemungkinan terjadi. Bisa saja orangnya fiktif, bisa saja orangnya tidak ada. Artinya apa? Resikonya bagi pemberi pinjaman sangat tinggi. Kalau begitu, apa timbal baliknya? Yaitu bunganya tinggi. Bahkan kalau kita dengar keluhan itu sampai dengan 20 atau sampai 24%. Apalagi zaman sekarang, orang tua sedang galak-galaknya membayar SPP, membayar uang kuliah, kesulitan. Larinya kemana? Begitu tidak ada langkah lagi, larinya ke pinjol. Maka dalam waktu singkat ini kita lihat bagaimana pandangan syariah terhadap pinjol ini. Uang dipinjamkan kemudian dikembalikan ada tambahan. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004, yang kebetulan pada saat itu ketua komisi fatwa adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekarang menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Apa isi fatwa itu? Bunga adalah tambahan yang dikenakan kepada transaksi pinjaman yang tidak memperhitungkan manfaat dari pinjaman tersebut, dan biasanya berbentuk persentase. Itu disebut dengan bunga. Dan pada diktum berikutnya, masih dalam fatwa yang sama, dikatakan bahwa bunga atau praktek pembungaan uang yang terjadi pada zaman sekarang sudah memenuhi syarat atau sudah memenuhi kriteria sebagaimana riba yang terjadi pada zaman Rasul, yaitu riba nasi'ah. Uang dipinjamkan 100 kembali 101, yang satunya adalah bunga. Uang dipinjam 1 juta kembali 1.100.000, yang seharusnya adalah bunga. Dan bunga adalah riba. Dan riba diharamkan bagi kaum muslimin.
Harusnya kita tidak memilih-milih. Kalau babi haram kita sami'na wa ata'na, harusnya riba haram juga sama, sami'na wa ata'na. Tidak sedikit Allah menyampaikan pesan dalam Al-Quran. Setidak-tidaknya ada di 4 surat Allah mengatakan riba ini. 4 kali turun, 4 periode turun. Yang pertama ayat riba ini turun pada surat Ar-Rum. Di sana Allah baru mengatakan bahwa riba itu tidak ada manfaatnya bagi kalian. Belum menghukumi pada tahap itu. Itu tahap pertama ayat riba turun. Tahap kedua yaitu surat An-Nisa ayat 160. Di sana Allah mengatakan bahwa kami dulu pernah mengharamkan riba kepada kaum Yahudi, tapi mereka tidak mengikuti daripadanya. Itu periode yang kedua. Dan periode yang ketiga Allah baru menghukumi riba, yaitu pada surat Ali Imran ayat 130. Apa hukumnya? Allah mengatakan bahwa riba yang berlipat ganda itu adalah haram. Bunga berbunga adalah haram pada saat itu. Pada saat surat Al-Imran 130 turun. Penutup atau periode terakhir ayat riba ini turun pada surat Al-Baqarah 275 sampai dengan 279. Di sana Allah mengatakan secara tegas hukum mengenai riba tidak lagi berlipat ganda. Allah mengatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba secara mutlak. Baik yang berlipat ganda maupun yang tidak berlipat ganda. Bahkan masih pada ayat yang sama Allah mengancam, tinggalkanlah sisa riba jika engkau orang yang beriman. Keimanan dipertanyakan. Tinggalkan sisa riba jika engkau orang yang beriman. Dan bahkan di penghujung ayat Allah mengatakan apa? Pemakan riba nantinya akan diajak perang oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Dan tidak sedikit hadis-hadis Rasul menyamakan antara riba dengan zina, membandingkan dosanya dengan zina. Satu hadis mengatakan bahwa Rasul mengatakan bahwa 1 dirham riba setara dengan berzina 36 kali. Nauzubillah min dzalik. Di hadis yang lain Rasul juga mengatakan bahwa riba itu terdiri dari 73 pintu. Dosa yang paling ringan itu adalah sama dengan seorang anak laki-laki menzinai ibu kandungnya. Nauzubillah min dzalik. Itulah ancaman terhadap pelaku riba. Pertanyaannya, siapa itu pelaku riba? Rasul mengatakan yang memberi, yang menerima, yang mencatat, dan 2 orang saksinya sama hukumnya. Jadi kalau kita bandingkan tadi, kalau ibu-ibu ke pasar, kalau daging sapi habis, nggak mungkin jadi daging babi kan? Karena daging babi mutlak haram. Sama juga seharusnya. Begitu yang halalnya tidak ada, jangan lari ke riba harusnya. Karena riba ini jelas hukumnya. Nah, sekarang kita kembali kepada pinjol. Kalau gitu hukum pinjol apa? Ya riba. Haram. Dan pinjol itu 1000% riba. Berdasarkan fatwa MUI tadi. Bahwa sebuah pinjaman dalam transaksi pinjaman yang tidak memperhitungkan manfaat, yang diambil tambahan dari pokoknya, disebut dengan bunga. Dan bunga yang terjadi pada zaman sekarang sudah sama hukumnya dengan, atau sudah sama kriterianya dengan riba yang terjadi pada zaman Rasul. Bahkan di zaman Rasul itu kalau riba itu seperti ini. Dipinjamkan uang 1 bulan, kalau nggak bisa bayar dikasih bunga. Itu riba. Sekarang enggak, di depan pun sudah ada bunganya. Walaupun namanya biaya administrasi. Apapun namanya, apakah biaya administrasi atau infak atau sedekah, kalau pinjaman uang ada kelebihan kembaliannya, itulah riba.
Bahkan Rasul mengatakan bahwa kalau seseorang meminjamkan uang kepada saudaranya, janganlah menerima pemberian rumputnya, janganlah menerima pemberian makanannya, janganlah menerima pemberian tumpangan. Tumpangan pun nggak boleh, karena tumpang itu adalah riba. Karena segala manfaat kita peroleh dari kita meminjam uang adalah riba. Kembali ada pertanyaan, pinjol itu ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Nah kita lihat, ini menjadi alasan. Itu kan ada yang resminya, betul. Tapi resmi tidak resmi itu betul kita pilih langkah pertama. Tinggalkan yang tidak resmi, pilih yang resmi. Nah, kita sebagai umat Islam tidak hanya milih yang resmi, tapi pilih lagi mana yang syar'i, mana yang tidak syar'i. Tinggalkan yang tidak syar'i. Jadi tidak cukup hanya kita itu kan resmi, betul resmi. Tapi kita sebagai Islam tidak cukup hanya memilih resmi saja, tapi harus pilih yang syar'i, tinggalkan yang tidak syar'i. Kita nanti di akhirat dihukumi bukan berdasarkan resmi dan tidak resmi, tapi berdasarkan hukum syar'i. Kita kalau punya rumah, kalau punya tanah, nggak ditanya tuh berapa nomor akta notarisnya. Tapi apa ditanya? Itu kepemilikannya sah atau tidak? Jual-beli sah atau tidak? Itu ditanya. Kita punya mobil juga sama. Berapa nomor PKB-nya? Bukan, tapi sah nggak kepemilikan? Waktu kita mendapatkan harta itu sah atau tidak? Itu yang ditanya di akhirat. Bukan surat menyuratnya, bukan siapa notarisnya. Jadi kepada kepala pinjol, kalau begitu saya butuh uang nih, belajar seperti apa? Saya perlu bayar uang sekolah anak saya, gimana caranya? Makanya Allah menegaskan, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Di sana Allah menggandeng antara sedekah dengan riba. Makanya yang perlu uang itu harusnya kita pinjam ke Baitul Mal. Kumpulkan sedekah, kumpulkan infak. Misalnya kita pinjam tanpa ada bunga yang namanya qardul hasan. Berapa kita pinjamkan, segitu juga kita kembalikan. Itulah solusinya, bukan dengan cara pinjam berbunga. Secara hukum syar'i jelas, semua pinjaman yang kembalinya lebih, apapun bentuknya, apapun istilahnya, selama berlebih, apakah namanya bunga, apa namanya infak, atau namanya sedekah, kalau ada lebihnya dalam pengembalian, maka dihukumi riba, dan riba hukumnya haram. Sekian yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.